Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Sagala dengan NIM 23351021 dari jurusan Kehutanan, minat SHT IRAPP. Di sini, saya akan membahas tentang sensor remote sensing. Kita akan bahas lebih lanjut, stay tune. Di sini kita akan membahas tentang sensor remote sensing. Sensor remote sensing didefinisikan sebagai perangkat untuk mendeteksi dan menangkap radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari sebuah objek. Sensor pada remote sensing ini memiliki berbagai fungsi penting dalam bidang kehutanan, termasuk yang pertama, pemantauan tutupan hutan, yaitu sensor optik dan radar dapat digunakan untuk memetakan dan memantau tutupan hutan secara luas dan akurat, termasuk jenis hutan, kesehatan vegetasi, dan perubahan land cover. Yang kedua adalah mendeteksi kebakaran hutan. Yang dimaksud adalah sensor thermal dan multispektral dapat mendeteksi kebakaran hutan dengan cepat dan mengidentifikasi daerah yang terpengaruh, membantu dalam respon cepat dan pengurangan dampaknya. Yang ketiga adalah pemantauan kesehatan hutan. Sensor multispektral dapat digunakan untuk membantu kesehatan vegetasi, termasuk mendeteksi wabah penyakit, kekurangan nutrisi, dan stres lingkungan pada hutan. Lanjut yang keempat, pemantauan penyusutan hutan, yaitu melalui penggunaan sensor interferometri radar, perubahan topografi yang disebabkan oleh deforestasi, pengundulan atau perubahan lahan lainnya dapat dipantau dengan akurat. Yang kelima ada pemetaan keanekaragaman hayati. Sensor optik dapat digunakan untuk memetakan keanekaragaman hayati di dalam hutan, termasuk distribusi spesies tumbuhan dan habitat hewan. Kita lanjut yang keenam, ada pemantauan kepungan hutan. Sensor LIDAR dapat digunakan untuk mengukur struktur vertikal hutan, termasuk tinggi pohon dan lapisan kanopi, yang penting untuk pemodelan habitat dan keanekaragaman hayati. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah perencanaan kehutanan. Informasi yang diperoleh dari sensor remote sensing dapat digunakan dalam perencanaan kehutanan, termasuk pemilihan lokasi penanaman kembali, manajemen sumber daya alam, dan pengambilan keputusan tentang konservasi. Dengan demikian, sensor pada remote sensing berperan penting dalam pemantauan, manajemen, dan pelestarian hutan serta ekosistemnya. Kita lanjut dengan sensor remote sensing. Sensor remote sensing terbagi menjadi dua, yaitu sensor aktif dan sensor pasif. Sensor aktif adalah sensor yang menghasilkan dan mengirimkan sinyal radiasi elektromagnetik ke objek di permukaan bumi, kemudian merekam dan menganalisis sinyal yang dipantulkan kembali. Mereka tidak hanya menerima radiasi yang ada di sekitarnya, tetapi juga memancarkan radiasi sendiri. Keuntungan utama sensor aktif adalah kemampuan untuk menghasilkan sinyal sendiri yang memungkinkan penggunaan mereka di berbagai kondisi pencahayaan dan cuaca, serta kemampuan untuk mengukur jarak dan topografi dengan tingkat detail yang tinggi. Sehingga bisa dibilang sensor aktif ini adalah tipe sensor yang dapat menyediakan sumber energi sendiri untuk menerangi objek. Sensor pasif adalah sensor yang menerima dan merekam radiasi elektromagnetik yang dipancarkan atau dipantulkan oleh objek di permukaan bumi tanpa menghasilkan radiasi sendiri. Mereka hanya menerima informasi dari sumber radiasi yang ada di sekitarnya. Contoh sensor optik adalah seperti kamera yang merekam cahaya tampak dan inframerah dari objek di permukaan bumi. Keuntungan utama sensor pasif adalah mereka dapat digunakan pada siang hari dan pada malam hari, karena mereka bergantung pada radiasi yang ada di lingkungan sekitarnya. Sehingga bisa dibilang sensor pasif adalah tipe sensor yang tidak dapat menyediakan sumber energi sendiri. Selanjutnya kita masuk ke wahana remote sensing. Wahana remote sensing adalah perangkat atau alat atau kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor penginderaan jauh. Wahana remote sensing memiliki berbagai fungsi penting dalam bidang kehutanan. Yang pertama adalah pemantauan tutupan hutan. Wahana remote sensing dapat digunakan untuk memetakan atau memantau luas tutupan hutan dengan resolusi spasial dan temporal yang tinggi. Hal ini membantu dalam memantau deforestasi, degradasi hutan, dan perubahan tutupan lahan. Yang kedua adalah mendeteksi kebakaran hutan.
Wahana remote sensing, terutama yang dilengkapi dengan sensor thermal, dapat mendeteksi kebakaran hutan dengan cepat dan akurat. Informasi penting untuk respon cepat dan pengelolaan kebakaran. Yang ketiga adalah pemantauan kesehatan hutan. Wahana remote sensing dapat membantu dalam memantau kesehatan vegetasi hutan dengan mendeteksi stres vegetasi, penyakit, dan kerusakan lainnya. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi daerah yang memerlukan tindakan pengelolaan atau restorasi. Yang keempat adalah pemetaan keanekaragaman hayati. Wahana remote sensing dapat digunakan untuk memetakan keanekaragaman hayati di dalam hutan, termasuk distribusi spesies tumbuhan dan habitat hewan. Hal ini membantu dalam perencanaan konservasi dan manajemen habitat. Yang kelima ada pemantauan penyusutan hutan. Dengan menggunakan teknologi LIDAR, wahana remote sensing dapat mengukur struktur vertikal hutan dengan akurat, termasuk tinggi pohon, ketebalan kanopi, dan volume hutan. Hal ini membantu dalam memantau penyusutan hutan dan estimasi stok karbon. Yang keenam ada pemantauan penggunaan lahan. Wahana remote sensing dapat digunakan untuk memetakan dan memantau perubahan penggunaan lahan di sekitar hutan, termasuk deforestasi untuk pertanian, perkotaan, atau infrastruktur lainnya. Hal ini membantu dalam memahami tekanan yang dihadapi oleh hutan dan lingkungan sekitarnya. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah perencanaan kehutanan. Informasi yang diperoleh dari wahana remote sensing ini dapat digunakan dalam perencanaan kehutanan, termasuk pemilihan lokasi penanaman kembali, manajemen sumber daya alam, dan pengambilan keputusan tentang konservasi. Dengan demikian, wahana remote sensing merupakan alat yang sangat penting dalam pemantauan, manajemen, dan pelestarian hutan serta ekosistemnya. Sekian video yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya, Angelina Sagala, pamit undur diri, dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini. Terima kasih untuk telah menonton video ini. Bye-bye.